Terlihat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anggota tim Mawar cukup ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Merujuk pada pengakuan korban penculikan bahwa mereka mendapatkan penganiayaan, penyiksaan dari anggota tim Mawar saat dalam penculikan, seharusnya personel tim Mawar dapat dihukum lebih berat. Karena jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka paling tidak personel tim Mawar telah melakukan 2 jenis kejahatan, yaitu penganiayaan 352 KUHP dan penculikan 328 KUHP yang ancaman hukumannya masing-masing 5 tahun dan 12 tahun. Lalu kasus kedua, kasus pembunuhan Teis Hio Eluai yang merupakan Ketua Presidium Dewan Papua yang terpilih pada Kongres Rakyat Papua tahun 2000. Pada tahun 2001, Teis bersama sopirnya Aristoteles Masoka menghilang dan kemudian ditemukan tidak bernyawa di dalam mobilnya di kilometer 9, Desa Koya, Kecamatan Abipura. Teis tewas setelah pulang dari peringatan Hari Pahlawan bersama sopirnya Aristoteles Masoka atau Ari Masoka. Mobil yang mereka kendarai dicegat di tengah jalan. Setelah itu Ari Masoka lalu dibawa ke markas Kopassus dan hilang hingga kini. Setelah penyelidikan ditemukan fakta bahwa pelaku pembunuhan Teis adalah anggota Kopassus yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Hartomo, orang yang pada tanggal 10 November mengantarkan sendiri undangan peringatan Hari Pahlawan ke rumah Teis. Terdapat 7 orang anggota TNI yang menjadi tersangka dan kemudian divonis bersalah atas kasus pembunuhan Teis. Yang pertama, Letkol Infantri Hartomo divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan. Mayor Infantri Doni Huta Barat 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan. Kapten Infantri Rionardo 3 tahun 6 bulan dan pemecatan. Letnan 1 Infantri Agus Suprianto dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan. Sersan 1 Asrijal 3 tahun penjara, Sersan 1 Laurentius 2 tahun penjara, dan Praka Ahmad Zulfahmi 3 tahun 6 bulan penjara. Patut dicatat bahwa saat itu Riamizat Riacudu yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menyatakan tidak setuju dengan vonis kepada para tersangka dan menganggap bahwa para tersangka sebagai pahlawan negara. Kasus ketiga, Majelis Hakim yang saya hormati dan juga para pihak, rangkaian kasus penghilangan paksa Apinus dan Luther Zanembani serta pembunuhan terhadap pendeta Yeremia Zanembani. Mei 2002 lalu bermula ketika anggota TNI melakukan sweeping dengan alasan pemeriksaan dan pemenuhan protokol kesehatan COVID-19 yang ternyata sebagai mana dijelaskan oleh Satgas COVID-19 Intan Jaya bahwa kegiatan TNI tersebut bukan bagian dari penanganan COVID-19 Intan Jaya. Dalam sweeping tersebut, TNI menangkap 3 orang, di mana Luther dan Apinus Zanembani dibawa ke markas Koramil Sugapa, sementara 1 orang lagi dilepaskan. Setelah penangkapan itu, Luther dan Apinus dinyatakan hilang dan tidak ditemukan, namun belakangan diketahui anggota TNI melakukan penyiksaan terhadap kedua korban yang menyebabkan Apinus Zanembani meninggal di tempat. Iya, saudara saksi waktunya sudah habis, nanti bisa dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya izin tutup majelis dengan 1 paragraf saja. Silakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Majelis yang saya hormati, pada bagian akhir memungkasi kesaksian saya. Dalam kesaksian yang saya berikan ini, perkenankan saya untuk dapat membacakan surat yang ditulis oleh rekan saya, Andri Yunus, seorang advokat sekaligus pembela hak asasi manusia yang menjadi korban akibat tindakan kesewenang-wenangan yang diduga kuat dilakukan oleh prajurit TNI dari institusi Badan Intelijen Strategis. Suratnya pernyataan begini: kasus percobaan pembunuhan melalui teror air keras terhadap diri saya harus diusut tuntas, menjadi tanggung jawab negara melalui instrumen serta aparat penegak hukum untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa. Yang paling penting bagi saya, siapapun dan dengan latar belakang apapun baik sipil maupun militer harus diadili melalui peradilan umum. Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan melalui peradilan militer yang selama ini menjadi sarang impunitas bagi para prajurit militer pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Konstitusi kita telah menegaskan mengenai prinsip persamaan di depan muka hukum. Oleh karena itu, dalam kasus ini, jika tidak diadili dalam peradilan umum, maka merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip persamaan di muka hukum. Kesaksian ini saya pungkasi dan saya akhiri. Terima kasih atas kesempatannya dan semoga kesaksian ini bermanfaat dan memberikan rasa keadilan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.